argumentasi ilmiahnya bicara Tuhan di mana? Itu ilmu kalam. Sampai muncul teori emanasi. Aku tahu. Bayangkan itu. Itu melawan itu sebetulnya. Tentu dia membuka diri dengan filsafat. Karena dia bicara tentang reasoning, tentang eksisten Tuhan. Kan begitu ilmu kalam. Artinya sangat terbuka. Ilmu tasawuf juga begitu. Kita baca bukunya Jabiri di Naktal Akal ala Robi itu loh, Mas. Formasi pembentukan nalar Arab itu muncul juga ilmu tasawuf sangat berhimpitan dengan apa? Ilmu kimia. Jadi inspirasinya ilmu tasawuf itu malah dari ilmu kimia. Karena kimia itu kan modelnya adalah mencari yang apa? Mencari yang unggul gitu ya, dari batu-batu atau pasir yang dicari yang lebih unggul begitu. Sama dengan tasawuf begitu. Di hal-hal negatif itu dihilangkan gitu ya. Artinya begini teman-teman, Islamic Sciences menurut saya dia sudah sangat membuka diri gitu ya. Saya nggak akan bicara ini biar Mas Agus saja, Mas Agus Kom saja ini ya, Foundation of Science itu ya, Agus Kamto ini saja. Tapi teman-teman kalau bicara mata kuliah filsafat ilmu, ya rekomendasi saya Anda baca bukunya Jujun Surya Sumantri itu aja. Menurut saya buku itu sederhana dan bisa mengarahkan kita untuk berpikir yang saintifik itu seperti apa. Saya kira itu buku yang sederhana. Oke. Nah, sedikit saya singgung. Kalau bicara keilmuan, ya bicara paradigma dalam filsafat. Paradigma itu semacam guidance, ya, semacam pengarah yang kita itu mau seperti apa. Itu paradigma, ya. Paradigma seperti itu. Nah, paradigma di dalam ilmu pengetahuan, ya tentu banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Awal tadi paradigma positivistik, ya toh. Kemudian ada anaknya namanya neo positivistik, kan begitu. Muncul ada paradigma interpretatif, muncul lagi ada konstruktivis. Bahkan muncul dalam tradisi ilmu humaniora namanya paradigma postkolonial. Ada juga ya. Kemudian paradigma pragmatis juga ada. Kemudian paradigma kritis juga ada. Muncul lagi di era era apa media sosial namanya mungkin belum menjadi paradigma ilmu, tapi menjadi diskursus namanya paradigma post-truth, pasca kebenaran. Yang kita tidak bisa membedakan mana yang betul-betul realitas yang benar atau tidak. Karena media sosial itu ya. Hoax dan seterusnya itu banyak di sekitar kita. Nah, di dunia, bukan di dunia lain ya, dalam tradisi lain, tadi scientific tadi Islamic scientific itu dikenal dengan paradigma bayani. Dia sudah menjadi paradigma, teman-teman. Sudah menjadi paradigma. Dan ketika katakanlah arsitektur itu berada di bawah payung positivistik, ya kan ya, atau mungkin neopositivistik, kita bicara di sini, teman-teman. Teman-teman UIN bicara di dialog atau integrasi. Nah, begitu aja. Gitu. Jadi kita dudukkan bahwa ini banyak nih paradigma. Karena ilmu pengetahuan sudah berkembang, sudah cukup lama gitu. Nah sekarang apakah transformasinya dari Bayani lalu memunculkan khasnya UIN adalah paradigma ini? Ya, sejarah yang akan menjawab nanti. Kita nggak bisa mengatakan bahwa ini selesai dan ini final, lalu kita lalu merayakannya bahwa ada paradigma baru, nggak bisa. Saya kalau saya tentu nggak akan bicara Thomas Kuhn yang sangat sangat dalam bicara paradigma ya, tapi setidaknya menurut saya eh, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa dihindarkan dari munculnya adanya paradigma, itu nggak bisa. Sekali lagi, secara pribadi saya di kampus yang katakanlah tadi umum begitu ya, sangat mengapresiasi ada munculnya paradigma dialog atau integrasi ini. Nah, seperti apa yang ditelurkan oleh teman-teman ini gitu ya. Masih ada waktunya, Mas? Masih ya. Ini sedikit ya, tentu saya nggak membedakan ini. Nah, ini saya kira Anda sudah bisa baca sendiri.
Nah, ini yang pernah muncul ya, yang pernah muncul di sekitar kita. Saya tadi malam itu, sebenarnya kan saya sudah 3 kali ngomong ini di Sains, di Fakultas Saintek ini Mas. Ini saya ditelepon siapa? Pak Yuli, kok saya lagi kayak nggak ada orang lain gitu ya. Oh ini untuk mahasiswa, oh ya sudah gitu ya. Nah untuk 3 kali, nah saya tadi malam saya coba googling ya di Sains Direct itu, di jurnal-jurnal internasional itu ya. Ternyata wacana tentang integrasi itu nggak ada di apa di tulisan-tulisan terakhir. Ini menarik ya menurut saya. Ada ya, tapi orang Indonesia. Maklum karena orang Indonesia ya, jadi kirim tulisannya tentang itu. Maksud saya begini ya, kalau kalau memang ini menjadi keseriusan kita bersama, ya harus kita dorong. Entah nanti polanya seperti apa. Artinya bahwa di tradisi paradigma atau tradisi akademik di Eropa dan lainnya tidak terlalu banyak memperbincangkan ini ternyata. Sebetulnya kita tidak perlu pesimis ya, apakah ini menjadi minor atau tidak, tapi menjadi tawaran alternatif saya kira perlu untuk terus menerus kita hadirkan, kita suguhkan gitu ya. Di Indonesia itu kan sudah lama diskursus ini, dimulai dari tetangga sebelah itu, Malaysia itu. Faruqi Alatas, ada Kunto Wijoyo, pengilmuan Islam, atau saintifikasi agama, ada Pak Amin Abdullah. Pak Amin bergeser wacananya dari integrasi menuju interkoneksi. Jadi beliau tidak lagi menggunakan istilah integrasi, tapi menggunakan istilah interkoneksi. Saya paham betul karena saya lama wawancara dengan beliau dan saya kritik juga integrasinya, akhirnya beliau bergeser ke interkoneksi. Wacana beliau interkoneksi. Di UIN Maliki, nah itu pohon ilmu dan seterusnya itu ya. Saya tunggu pohonnya Mas di pintu gerbang sana gitu ya. Nah, mudah-mudahan segera gitu ya. Nah, di dunia tradisi akademik yang lain, kita juga melihat misalnya pandangannya Kapra misalnya, yang juga dia tidak bicara integrasi, tapi masih bicara independensi antara ilmu dan agama. Sains mempunyai apa metode dan basic sendiri, agama juga begitu. Kenapa harus dicampur adukan atau mungkin didialogkan? Tapi Kapra tidak mengingkari bahwa manusia sama-sama membutuhkannya, begitu ya. Artinya dia tidak ekstrim gitu ya. Tapi dia punya independensi masing-masing. Ilmu punya basic sendiri, metode sendiri, agama juga begitu, punya fondasi sendiri. Tapi begini teman-teman, diskursus ilmu dan agama di Barat berbeda dengan diskursus ilmu agama di kita. Paham ya maksud saya? Karena ilmuwan-ilmuwan Barat lebih memahami agama sebagai soal personality, soal keyakinan teologisnya. Itu bedanya. Kalau di Indonesia, agama, makanya Pak Amin sampai membedakan. Ada normatif, ada historis. Maksud saya begini, kalau di Islam, agama itu sudah bicara tentang ilmu keislaman. Yang tadi saya katakan, ada fikih, ada kalam, ada tasawuf. Makanya beda dong, titik pijaknya berbeda. Kalau di dunia Eropa, agama lebih dipahami tadi sebagai dogma dan mungkin sekaligus ada ritual. Tapi di dunia Islam, tentu di Indonesia, bicara ilmu itu sudah bicara sainsis. Bicara ilmu agama, itu bicara sainsis. Makanya muncul banyak perkembangan dari ilmu-ilmu utama di dunia Islam tadi itu. Sampai muncul fakultasnya. Fakultas Tarbiyah dan seterusnya itu adalah ilmu-ilmu terapannya. Yang basicnya adalah 3 tadi. Ilmu fikih, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Nah itu yang harus kita bedakan. Lalu ada juga Maurich Bucaille, juga begitu, dia menawarkan dialog begitu. Nah ini yang nanti akan sedikit kita kupas ya, seperti apa dialognya antara ilmu dan agama. Tapi mindsetnya sama. Ini agama yang dipahami adalah agama dogma ya, agama dogmatik ya. Artinya agama
menjadi satu keyakinan individu seseorang. Nah, ada lagi di Indonesia, ada Armaidi Mahzar. Saya kira ini banyak tulisan-tulisannya di buku-buku Indonesia. Misalnya diterbitkan oleh Mizan dan seterusnya. Kalau kita membaca pikirannya Armaidi Mahzar, ini kita harus cukup hati-hati. Saya kemarin waktu awal-awal di sini juga diberi buku oleh teman-teman dari dosen. Saya lupa bukunya yang terkait dengan air kalau tidak salah. Begini teman-teman, kalau tokoh ini itu mendudukkan antara ilmu dan agama kan katakanlah integralistik. Dia menggunakan istilah integralistik. Nah, saya berharap mudah-mudahan pemahamannya beda. Integralistiknya model ini, Al-Maidi ini dengan integralistiknya teman-teman di Saintek. Karena begini, ini termasuk kritik saya ya. Ketika dia memahami tentang integralistik sains dan agama, dia memahami bahwa realitas itu bertahap atau berjenjang. Misalnya fakta arsitektur itu kan dia bicara tentang ya entah gambar atau apa begitu, atau mungkin sudah berwujud menjadi masjid atau apa begitu. Tapi materi yang dia pahami atau realitas yang dia pahami itu bukan hanya realitas yang empiris, tapi realitas yang bersifat metafisika atau Tuhan, sampai ke Tuhan sana. Jadi mirip-mirip perspektif tasawuf sih menurut saya. Nah, kalau model pemahamannya seperti itu, saya pastikan ilmu pengetahuan tidak akan mengalami perkembangan. Menurut saya. Jadi misalnya saya memahami air. Air ini punya komponen apa? Lalu di sana kemudian dia mengutip Aristoteles, ada kausa efisien, ada kausa penyebab yang efektif dan seterusnya, sampai ada kausa prima, yaitu penyebab yang utama yaitu Tuhan. Jadi modelnya adalah dari yang paling dasar pengetahuan sampai pada ketuhanan. Polanya seperti itu dia. Nah, saya tidak tahu apakah modelnya teman-teman apakah seperti itu. Kenapa saya katakan kita harus cukup hati-hati paradigma ini? Karena menurut saya ini bagi perspektif tasawuf teman-teman, nggak ada masalah. Artinya bahwa ya sudah pada akhirnya ketika orang yang sudah mohon maaf ya usianya sepuh, pada saatnya dia akan kembali kepada perspektifnya adalah tasawuf tadi itu ke Tuhan. Tapi konteks kita adalah konteks saintifik hari ini, seperti yang teman-teman hari ini laksanakan. Kita bicara tentang temuan-temuan ilmiah yang tidak bicara tentang bagaimana kemudian menghubungkan materi ini kemudian pada materi yang lebih tinggi yaitu Tuhan, atau substansi yang lebih tinggi yaitu Tuhan. Nah ini kalau pandangannya Armaidi Mahzar. Oke, biar lebih banyak dialog ya. Mohon maaf ya, agak lama ini kan telah bersemangat ini. Terakhir ya, makanya saya tidak menggunakan istilah integratif. Maksud saya bahwa monggo teman-teman nanti bisa didiskusikan. Tetapi dalam pandangan saya, di level-level ini kita bisa memainkannya. Tetap kita letakkan Al-Quran sebagai world view, pandangan dunia, tapi pada realitas keilmuan, kita harus mengakui ada 3 realitas. Pertama adalah realitas teks yang nanti memunculkan Islamic Sciences, kan begitu? Fikih, kalam, tasawuf. Realitas alam tentu memunculkan ilmu-ilmu alam dan teknologinya, yaitu natural sciences, dan tentu juga social sciences adalah realitas sosial atau humanity. Jadi saya di level keilmuan tetap kita bicara ada 3 realitas ini. Mindset yang ketiga yang perlu kita kembangkan adalah soal dari interrelasi sampai ke dialog. Itu ya menurut saya yang perlu kita kembangkan. Nah, model interrelasi, monggo. Di fikih tadi sudah bicara interrelasi tadi itu. Bahkan mungkin sampai dialog. Ada fikih, mungkin sampai fikih ini ya. Itu sudah ada interrelasi. Tapi yang membuka diri itu kan fikihnya. Kalau yang di sini ya saling membuka diri. Bukan hanya dari Islamic Sciences, tapi juga natural sciences atau mungkin social humanity sciences. Maka bisa jadi model pengetahuannya bersifat tadi ada informatif,
Dari entah dari teks atau dari alam atau dari sosial atau mungkin saling ngecek dan juga bisa saling mengkoreksi satu dengan yang lain. Ingat ya, saya kembali ke sini basicnya. Ilmu pengetahuan itu bicara soal apa? Tentatif. Karena bicara tentang perspektif manusia, bukan bicara dogma. Ya, kalau agama yang ritus tadi itu, yang normatif, makanya saya buka kurung. Agama yang normatif, ya dia bicara dogma. Tapi yang Islamic Sciences, dia tidak bicara dogma. Dia bicara tentang pandangan-pandangan manusia, tafsir-tafsir keagamaan. Makanya muncul mazhab ini itu pandangan-pandangan tentang fikih dan seterusnya. Pandangan tentang Tuhan berarti tentang kalam dan seterusnya. Saya kembali ke sini. Ini harga mati bagi ilmu pengetahuan. Kalau ini tidak kita pegang, ya apa gunanya? Ya jangan di perguruan tinggi. Ya ya sudah jadi apa gitu saja. Karena bicara perguruan tinggi adalah bicara saintifik begitu ya. Aksiologinya monggo, kalau aksiologinya memang tesis filosof terbaru bahwa tidak ada apa dikotomi dengan apa kebijaksanaan dan seterusnya. Saya mengadopsi narasi terakhir dari teman-teman NU yaitu humanitarian Islam, Islam for humanity. Tapi diterjemahkan menjadi humanitarian Islam. Di Islam dan Islam bicara tentang kemanusiaan. Saya kira itu sangat bagus sekali. Nah, saya tidak tahu apakah ini pas begitu, tapi sekali lagi kalau kita pakai kacamata ilmu pengetahuan dan paradigmanya, kita tidak menundukkan lagi di tengah ini adalah bicara soal what view dan seterusnya selesai. Mosok mahasiswa UIN ingkar sunnah dan seterusnya, kalau kan ya. Kan dulu plesetannya begitu, UIN insya Allah ingkar sunnah, ingkar nabi katanya gitu ya. Ini zamannya Mas Agus ini yang liberal-liberal dulu ini ya. Tak maksud saya di level ini sudah kita, jadi yang menaungi di fakultas ini ya paradigmanya, gitu. Nah kalau saya nggak mengikuti pandangannya Thomas Kuhn, saya mengikuti pandangannya Imre Lakatos. Kalau Thomas Kuhn tidak ada nilai yang dipertahankan. Kalau ada anomali bubar semua, bahaya. Tapi kalau paradigmanya pakai Imre Lakatos, meskipun misalnya paradigma integrasi dikritik habis, tapi ada nilai yang dipertahankan atau worldview yang dipertahankan yaitu Al-Quran itu tadi. Itu khas kita gitu ya. Nah di sini adalah paradigma interrelasi dialog, monggo modelnya seperti apa, dan ilmu pengetahuan entah Islamic Sciences, Natural Sciences, Humanity Sciences, dan Social Sciences itu saling terhubung satu dengan yang lain, entah isu apa yang didialogkan monggo. Nah isu arsitek menurut saya sangat banyak sekali. Kemarin Anda tahu ya, kunjungan pemikir-pemikir dari Eropa, dari Amerika datang ke Masjid Kudus di mana? Jawa Tengah. Mereka sangat mengagumi karya-karya arsitektur Nusantara. Luar biasa itu menurut saya bagaimana soal interaksinya atau interrelasinya ya antara ilmu pengetahuan dengan tradisi agama dan seterusnya. Saya kira itu Mas, sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anas atas pemaparannya. Dibuka sesi tanya jawab untuk teman-teman mahasiswa semua. Ada 4 ya, ada 4 buku ini. Tadinya 3 tapi diambilkan lagi 1. Untuk para penanya, wah ini ada 5. Ya silakan. Ada judul Studi Quran Arsitek ya. Kemudian kajian integrasi Islam dan sains. Ini sama, studi Quran Arsitek. Kemudian ada otoritas dan otoritarianisme, ini tulisannya Mas Kamilus, ya buku ini. Kemudian sama, ini juga kajian integrasi Islam dan sains. Oke, di
bagi ke dua sesi atau langsung saja ya untuk 5 penanya. Silakan untuk 5 penanya teman-teman langsung saja ya biar nanti ada perwakilan dari perempuannya juga ya. Ini saya lihat kok ini laki-laki semua. Jadi biar biar balance ya seimbang. Oke, dibuka 5 penanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini harus rebutan ini siapa. Saya kalau saya pilih jangan anu ya, jangan iri ya. Oke, Mas Fawas, apa? Mas Afan, silakan Mas. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya izin bertanya terkait eh, apabila kita menggunakan paradigma empiris dan kita meninggalkan paradigma metafisika, agama, dan lain-lainnya, itu apa tantangan yang dapat kita hadapi di dalam menggunakan paradigma tersebut? Dan apakah bisa kita menggabungkan dan mengkolaborasi seluruh paradigma menjadi satu dan bisa melihatkan ke seluruh aspek sehingga dapat mengevaluasi gitu dari berbagai paradigma bagaimana pengambilan keputusan yang benar gitu, Pak. Mungkin sekian yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya, Pak. Izin bertanya. Jika seluruh realitas empiris adalah representasi, apakah sains positivistik pada akhirnya hanya menggambarkan bayangan, bukan hakikat realitas? Dan filosofi seperti Platonisme atau Kantianisme berpendapat bahwa pengalaman empiris hanyalah bayangan atau representasi dari suatu yang lebih mendasar. Jika demikian, apakah positivisme hanya menggambarkan permukaan realitas dan mengabaikan esensi atau hakikat yang lebih dalam dari segala sesuatu? Baik, seperti itu dari saya. Terima kasih, Pak. Silakan Mas Aliel. Baik, terima kasih untuk kesempatan bertanya. Saya akan bertanya tentang hubungan sains dan agama. Tadi Pak Anas sudah menyinggung, sains tidak membutuhkan agama dan agama juga tidak membutuhkan sains. Lah kita sebagai mahasiswa arsitektur, kita belajar ilmu umum. Lah saya akan bertanya bagaimana cara membalanskan ilmu umum dan agama. Cukup itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Saya akan bertanya gini. Ya, menurut saya paradigma di agama Islam itu sudah sangat efektif dan unggul karena sudah lengkap. Tapi mengapa orang-orang non-Muslim yang lebih unggul dari kita dalam proses bidang teknik ataupun bahkan mereka udah bisa menciptakan kecerdasan buatan, Pak, atau AI? Gitu, Pak. Ya, Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Saya Muhammad Jaliuddin. Jadi pertanyaan saya, ya, iya Bapak. Jadi pertanyaan saya yaitu paradigma yaitu merupakan sebuah ideologi atau pandangan seseorang dan sumber informasi. Jadi menurut pandangan Bapak, apakah Pancasila merupakan paradigma itu sendiri? Iya, Pak. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ada 5 pertanyaan yang diajukan. Ada Mas Afan, Mas Robi, Mas Aliel, Mas Faki, Mas Didin. Kemudian mungkin kalau saya boleh bertanya juga, Pak. Slide-nya Yunani, Pak. Ya, sebenarnya agak menggelitik juga tadi. Kenapa ilmu pengetahuan itu harus ditarik ke Yunani, enggak ke Cina atau ke peradaban Islam ya, Pak? Nah, dari Yunani ke abad tengah itu memang seperti ada lompatan gitu, Pak, ya. Yunani itu kan katakanlah masa era klasiknya ya. Atau masuk era klasik atau tidak? Nah, kemudian tiba-tiba melompat ke abad ke tengah. Ini kan dalam kacamata ilmu pengetahuan perspektif barat ya, Pak, ya. Dalam perspektif barat kan Yunani berkembang pengetahuannya, kemudian di era abad di abad tengah itu mengalami kegelapan gitu ya, kemudian baru ada lompatannya ke abad modern. Tapi sebenarnya sebelum abad tengah itu kan harusnya ada abad Eropa awal gitu ya, atau barat awal tentang perkembangan bagaimana tiba-tiba Eropa itu menjadi sebuah eh, peradaban yang bicara ilmu pengetahuan tanpa basicnya, tanpa basicnya. Nah, apakah ada yang disembunyikan? Misalkan sebenarnya Barat itu banyak mengambil pengetahuan itu dari Islam yang berkembang lebih pesat pada masa itu, tapi kemudian tidak mengakuinya, yang kemudian dia menganggap bahwa perkembangan pengetahuan di Barat itu diri sendiri, yang langsung mengambil sumbernya dari masa Yunani kan begitu. Nah, itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Anas. Oke, terima kasih. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya filosofis. Apa wis disiapkan ini? Padahal saya sudah meninggalkan filsafat ini. Ya, bukan apa-apa. Mungkin sudah putus asa mau mendirikan prodi filsafat nggak jadi-jadi gitu ya. Harusnya kan ada di FIB itu, kalau di UI itu FIB, di UGM itu fakultas sendiri. Nah, eh, tapi ya ilmu humaniora memang harus ditopang oleh 3, sastra, filsafat, dan sejarah. Kalau enggak ya pincang ya, kering ya menurut saya. Kalau ilmu saintek ditopang oleh apa ini? Integrasi itu ya. Oke. Oke. Iya, kita memang kalau perspektif kita begini, kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana pikiran-pikiran Yunani di eranya Plato, Aristoteles, Socrates, dan seterusnya itu, bisa katakan pikirannya memang katakanlah tergantung perspektifnya loh ya. Bisa kita mengatakan mereka sangat dualisme gitu ya. Ada misalnya Aristoteles itu bicara tentang substansi dan aksidensi. Atau Plato bicara tentang dunia ide dan dunia real gitu ya. Anda menggunakan istilah dunia bayangan tadi. Gitu ya. Saya selalu menerjemahkan dan itu kemudian menjadi inspirasi bagi para filsuf belakangan memang. Entah itu di abad tengah Arab ataupun di abad modern gitu memang. Tetapi bisa dikatakan perspektifnya adalah pandangan mereka tentang realitas itu bertahap atau berjenjang. Bisa begitu. Atau bisa juga bisa dikatakan dualis itu tadi, dualisme. Tergantung. Nah, tapi kalau saya pribadi, realitas itu bukan realitas yang katakanlah terpisah itu, atau biner begitu. Tapi menjadi bagian yang memang
katakanlah bukan saling melengkapi ya, tapi bagian yang memang tidak bisa dipisahkan begitu. Itu kan sudah bicara tentang konsepsi orang, tentang pandangan orang tentang realitas itu. Bagaimanapun kalau kita bicara tentang konsep ada, itu kan kemudian muncul banyak konsep. Apakah yang ada itu bersifat empiris semata ini, atau ada yang bersifat yang abstrak? Kan begitu. Realitasnya kan begitu. Ketika kita mimpi, pengalaman mimpi kita itu apakah ada? Ada atau tidak? Ada. Ada. Tapi ada yang tidak bisa dipegang atau diindra. Tapi ada. Kita bisa menceritakan tentang pengalaman mimpi itu. Kan begitu ya. Fenomena-fenomena atau realitas seperti itu, akhirnya kita tidak bisa mengingkari bahwa memang realitas itu kompleks, gitu aja loh. Jadi bahasa saya, ya realitas itu kompleks. Kalau konsep ada kita hanya tunggal tentang empiris tadi, ya habis agama, Mas. Jadi kalau konsep kita tentang realitas itu tunggal, misalnya realitas itu adalah yang empiris, ya habis agama. Habis dipojokkan di sana, dibuang itu agama. Kau no win Mas paling ya. Nah, itu dan seterusnya itu ya. Apalagi di hadapan kelompok-kelompok neo positivistik itu. Gila itu. Kelompok-kelompok neo positivistik memang tidak mengakui keberadaan yang sifatnya abstrak. Ada tapi bisa kita rasakan. Anda jatuh cinta, ya kan, pada perempuan yang Anda cintai. Jatuh cinta ada atau tidak? Ada. Tapi dia tidak bisa dipegang. Apalagi didefinisikan aja susah itu. Cinta itu apa? Oh, susah itu. Hal-hal yang seperti itu, yang sifatnya afektif, itu malah susah untuk didefinisikan. Tapi dia dialami dan dirasakan. Saya hanya mengatakan begitu. Saya tidak mengatakan bersenjang atau apa sifatnya, tapi kompleks. Tapi maksud saya Mas, maksud saya, karena Anda di arsitek, oke, itu mindset Anda begitu. Tapi hari ini itu Anda berada di paradigma integratif. Gitu ya. Artinya ilmu arsitek bisa berkembang dengan tidak mengabaikan positivistik. Kan begitu kan? Kalau Anda mengabaikan positivistik, ya mana bisa ilmu arsitek bisa berkembang? Ya nggak bisa. Tetap dia punya satu paradigma itu. Tetapi karena kita tadi bicara tentang integrasi, ya sudah bahwa kemudian tidak boleh arsitek itu biner, dikotomik, atau terpisah dengan historisitasnya, dengan tradisi keilmuan lain, apalagi inspirasi dari informasi dari Al-Quran. Maksud saya itu. Tapi kalau arsitek itu murni positivistik, dia hanya bicara tentang ilmu dan pengembangannya saja, kayak kacamata kuda itu, nggak menoleh sama sekali. Itu kalau positivistik saja. Tapi kalau paradigmanya integratif, itu tadi, noleh-noleh ini loh. Oh iya, ada informasi dari Al-Quran tentang bangunan. Saya enggak hafal Al-Quran. Sebenarnya kan digojol sama Gus Baha. Hafal itu keunggulannya begitu ya. Dan banyak inspirasi-inspirasi itu tentang penciptaan, tentang apa begitu dan seterusnya, tentang kerajaan dan seterusnya. Itu maksud saya. Jadi mindsetnya sedikit diubah. Tidak hanya positivistik tapi menuju ke integratif itu tadi. Itu kalau model bangunan di Nusantara itu pakai arsitektur model gaya Eropa, kering sekali. Karena dia tercerabut dari akar sejarahnya. Berkelindannya teknik arsitek dengan khasanah sejarah di Nusantara, itu sudah terjadi pergumulan. Jadi interrelasi, bahkan mungkin dialog. Konkretnya seperti apa ya teman-teman lah yang mewujudkan. Maksud aku mau filsafat kon mikir arsitek juga kan begitu ya. Udah gini aja deh, kalau saya filsafat, kalau saya di filsafat itu kan ramai soal pandangan tentang eksistensi manusia. Kalau saya misalnya mengacu pandangan yang integratif, itu model
model Muhammad Iqbal. Itu integratif sekali sudah. Katakanlah interrelasinya sangat kuat. Bagaimana dia mengkonsepsi manusia dengan filsafat egonya, itu sangat historis sekali dengan keislaman dan bisa memunculkan manusia yang memang sangat komprehensif dalam perspektif filsafat Islam. Itu Iqbal. Tapi filsafat egonya, dia bisa bertanding dengan filsafatnya siapa? Nietzsche. Kalau Anda mengikuti filsafat Nietzsche tentang manusia, habis Tuhan, Mas. Habis Tuhan itu. Iya, karena manusia adalah menjadi manusia yang super manusia. Yang mengganggu super ini harus disingkirkan. Siapa yang mengganggu? Tuhan dalam tanda petik. Itu kalau pakai pandangannya Nietzsche tadi itu. Tapi kalau kita pandangannya, ini filsafat loh ya, model filsafat loh ya, model filsafat yang integratif tadi itu, kalau kita mengacu pada pandangannya Muhammad Iqbal, tentu inspirasinya banyak dari Al-Quran dan juga tradisi di mana Iqbal itu? Di mana itu Persia, di Persia. Sangat sangat ketat sekali dengan Hasanah itu. Nah, arsitek bagaimana, Pak? Ya monggo dong. Anda geluti sendiri, masuk aku kan mikir arsitek juga gitu ya. Ini harus mikir filsafat mumet itu ya. Yang jelas Hasanah di filsafat sudah berjalan nih. Tinggal di tradisi ilmu-ilmu yang Hasanah di fikih sudah berjalan. Hasanah di filsafat Islam sudah berjalan. Kita tunggu Hasanah di arsitek dan saintek. Kan begitu, Mas. Iya toh? Oh, masa di beban nang filsafat kabeh ya munyeng duwite ora ono filsafat itu ya. Oke, saya kira itu. Nah, memang menurut saya kalau kita bicara agak level praktis, ya jangan teoritik terus, Pak. Kalau kita paradigma itu kan sangat abstrak sekali. Betul, saya setuju. Teman-teman sekalian, sebetulnya kalau kita bicara tentang apa tadi itu di level paradigma itu memang masih sangat abstrak. Begini dalam filsafat ilmu itu, paradigma itu levelnya paling tinggi sebetulnya. Di bawahnya ada metodologi, ya toh? Di bawahnya lagi ada metode, di bawahnya baru apa? Ya teknik lah atau apa? Teknik dalam bukan teknik arsitek bukan. Teknik itu cara itu. Jadi paling bawah itu. Nah, maksud saya adalah bahwa ketika kita bicara bagaimana Pak menurunkan paradigma integratif itu yang menurut saya perlu untuk ada guidance. Ya katakanlah misalnya kalau misalnya petunjuknya ini tidak terlalu eksplisit, nggak ada masalah. Tapi yang penting ada semacam rambu-rambu itu loh Mas. Macam ada rambu-rambu yang bisa kita tahu bahwa luaran dari arsitektur UIN itu cirinya, indikatornya itu seperti ini gitu. Misalnya begitu. Jadi ada checklist yang bisa kita buat. Oh, bentuk luarannya seperti ini ternyata. Arsitektur yang berparadigma integratif itu. Nah, tadi saya singgung di level epistemologi, menurut saya itu sudah menjadi 1-2 indikator. Katakanlah begini. Oh, Anda dapat informasi tentang hasanah bangunan itu dari Al-Quran misalnya. Atau dari hasanah di Nusantara ini. Menurut saya itu sudah masuk. Menurut saya loh ya. Jadi jangan terlalu tinggi-tinggi, ini masih levelnya S1, Rek. Kalau S3 baru bicara tentang kayak model rekonstruksi, enggak lah. S1 jangan terlalu dibebani, Mas. Ini orang Indonesia terlalu banyak pelajaran itu ya. Jadi menurut saya indikatornya yang sederhana aja dulu. Karena tahap Anda ini masih panjang sekali. Anda menjadi ilmuwan ini masih panjang sekali. Menurut saya itu Mas, kalau bicara tentang evaluasi dan indikatornya. Hubungan sains dan agama. Ini tadi apa pertanyaannya Mas? Siapa tadi itu? Iya, hubungan sains dan agama pertanyaannya? Membereskan, membalance. Oh, yang ini.
slide yang ini kan pandangannya Kapra dan Eropa sentris, ya. Jadi ini kan pandangan-pandangan ya, artinya bahwa banyak pandangan-pandangan dari ilmuwan, dari pemikir yang bicara tentang hubungan sains dan agama. Itu pertama, declare-nya. Yang kedua, agama yang dibicarakan di sini, Mas, itu agama yang sifatnya dogma, keyakinan. Sementara di Islam itu sudah muncul banyak hasanah. Ada ilmu fikih, ada ilmu kalam. Yang saya bicarakan itu agama pada level ini, pada level Islamic Sciences. Begitu ya. Nah, ketika yang saya bicarakan adalah agama pada level Sciences, maka relasinya atau dialognya, katakanlah natural sciences ada di sini, Mas. Katakanlah arsitek ada di natural sciences. Maka kemudian dia bisa beririsan dengan Islamic Sciences. Seperti ini contohnya. Meskipun ini menurut saya masih fikih minded. Ini fikih yang membuka diri, bukan arsitek yang membuka diri. Coba sekarang, arsitek yang membuka diri. Ayo coba. Loh, mau ditantang begitu kok. Menurut saya itu yang menarik menurut saya. Jadi entah pada case apa monggo, spesifik aja case-nya apa gitu. Yang penting Anda membuka diri. Dengan hasanah di Indonesia yang sangat banyak, kompleks, juga dari inspirasi dari Al-Quran dan seterusnya, atau pandangan-pandangan ulama. Itu aja sebetulnya. Sederhananya itu menurut saya. Oke, Mas itu. Jadi tolong ini hanya pandangan-pandangan umum Mas ya, jangan terjebak ini ya. Ini kan biasa, kayak intelektual ilmuwan kan gini, wah ini menurut ini, menurut ini. Ujung-ujungnya ya ke sini nih Mas itu. Saya gitu ya. Paradigma Islam apa ini? Oh, kalau kita bicara tentang limada ta'akhorul muslimun wa taqaddama ghairuhum. Wah, masih ada ternyata win-win saya ini Mas ya. Masih ada apalah saya sedikit-sedikit ya. Kayak ini. Itu pertanyaan sangat kuno dan klasik sekali dan begini. Tradisi saya kan tradisi filsafat. Kalau saya suruh jawab ini, saya jawab dengan tradisi filsafat. Itu pun kalau Anda nerima, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini hanya sejarah tekniknya sih ya, teknologinya, bukan sainsnya. Kenapa orang Yunani mengalami masa keemasan di 3 filosof besar itu? Kenapa di era abad tengah mengalami masa keemasan di para ilmuwan-ilmuwan itu? Dan juga mungkin di abad modern. Analisis filsafat mengatakan bahwa karena mereka meninggikan rasionalitas. Lalu pertanyaan dibalik, kenapa Yunani mengalami kemunduran? Kenapa di abad pertengahan mengalami kemunduran juga? Atau jangan-jangan nanti abad modern juga mengalami kemunduran? Jawabannya karena perspektif filsafat, karena mereka meninggalkan rasionalitas. Jawabannya itu. Jawabannya itu. Pasca Yunani mengalami kemunduran, banyak ilmu-ilmu yang bersifat irasional muncul. No, bukan karena agama. Pasca abad pertengahan, ini saya jawab juga Mas Agus ya tentang periodisasi ya. Begini, kita tidak ada bukti Mas, tidak ada eviden untuk menuduh bahwa orang-orang barat itu mencuri dalam tanda petik kita. Itu enggak enak banget itu ya. Menurut saya janganlah gitu ya. Saya tidak menempatkan abad tengah Arab itu sebagai jembatan. Tidak. Tapi saya justru menempatkan itu bagian dari peradaban ilmu pengetahuan dunia. Saya mengatakan begitu. Dan saya lebih suka menggunakan istilah Arab Islam dibanding saya menggunakan istilah Islam Arab. Kenapa? Karena hari ini adalah nation state, geografi. Makanya saya lebih suka menggunakan istilah Indonesia Islam. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau misalnya Anda mau menyambung di situ, berarti abad kontemporer adalah Indonesia Islam.
Tapi kapan pertanyaannya? Wong sik ngomong makan siang gratis itu ya. Nah, jadi kita tidak ada bukti evidence yang kuat bahwa Eropa mencurilah macam-macam. Yang pasti bahwa eh, lompatan peradaban ini berjalan dari Yunani menuju Arab, dari Arab menuju Eropa, dan juga sekarang negara-negara Asia. Makanya saya senang negara-negara Arab sekarang mengalami transformasi luar biasa di bidang pengetahuan, termasuk negara mana yang kaya itu, Abu Dhabi ya, dan seterusnya. Itu Menteri Luar Negerinya kalau salah itu, Sarah Amiri atau siapa itu, sangat getol dengan perkembangan teknologi. Saya sangat senang sekali. Dan mereka intent. Coba gini ya, ini problem kita bukan hanya problem peradaban yang sangat kompleks, Mas. Problem kita adalah problem kolonial juga. Gitu loh. Negara-negara Arab itu dijajah oleh negara-negara Eropa. Misalnya Aljazair, itu dijajah oleh Perancis. Tapi masalahnya Aljazair itu banyak belajar ke negara Perancis. Lalu kemudian setelah dari Perancis muncul pemikir-pemikir, ilmuwan yang khas dari Aljazair. Indonesia dijajah siapa? Londo gitu ya. Nah, ketika kita dijajah oleh Belanda, mindset kita itu kan bukan mendekat kan, tapi kita anti terhadap kolonial. Maka kita tidak banyak belajar ke Belanda, habis belum lagi di bawah kita ini. Itu problem juga, menurut satu sisi problem ya, tapi sisi lain kepahlawanan kita oke dibanding tetangga kita loh ya, Malaysia kan nggak ada pahlawan. Maksud saya itu, jadi ya sudahlah, itu realitas kita hari ini, Mas. Nah, saya kan hanya ingin mengatakan bahwa peradaban ilmu pengetahuan itu harus berhimpitan. Harus belajar di peradaban sebelumnya. Nah, menurut saya sebetulnya Belanda bisa jadi jembatan kita ke Eropa. Menurut saya loh ya. Tapi mindset kita kan sudah sangat anti terhadap kolonial. Nah, itu dulu. Sekarang di era AI, artificial intelligence, teknologi macam-macam, saya kira tidak ada batas lagi. Anda mau belajar kemana saja, sekarang sudah sangat bisa. Gitu ya. Jadi menurut saya kalau kita bicara tentang kenapa saya kembali lagi ke pertanyaan awal, kenapa orang-orang Islam, jadi bukan hanya orang Islam, tapi juga peradaban Yunani begitu, peradaban Arab juga begitu, dan jawabannya adalah itu. Saya kira itu. Kemudian yang terakhir, ini Pancasila, jadi sampai sih jawab Pancasila. Saya sudah nggak terlalu banyak Pancasila. Agak repot ya mendudukkan Pancasila dalam konteks ilmu pengetahuan ya. Kalau kita menarik Pancasila menjadi paradigma, rasa-rasanya nggak bisa menurut saya. Karena sekali lagi paradigma itu dia memuat ada asumsi ontologisnya, asumsi epistemologinya, dan aksiologinya. Ya kita dudukan saja Pancasila sebagai apa bahasanya Cak Nur itu konsensus apa kalimatun sawa itu aja deh perjanjian di antara kita semua. Saya kira itu dalam kehidupan berbangsa. Tapi kalau dalam kehidupan keilmuan dan seterusnya kita kembali ke integrasi, interkoneksi dan dialog. Saya kira itu saja. Terima kasih. Pas jam 12 masih. Ya, terima kasih Pak Anas, terima kasih teman-teman semua. Sebentar. Ada telepon Pak Yuli. Ya, sangat banyak yang kita bahas hari ini, terutama mengenai integrasi Islam dan sains. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Anas tadi menambah wawasan kita dan bermanfaat untuk kita semua. Islam dan sains sebenarnya tidak ada problem ya. Bahkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya banyak sekali menganjurkan tentang pentingnya sebuah ilmu. Dalam banyak hadis misalkan bahkan Nabi memerintah kita itu untuk belajar ilmu walaupun ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Kemudian kalau masa dahulu mungkin utlubul ilma walau bil Yunani.
ada ya itu juga hadis yang bisa juga itu sebuah hadis ya. Kemudian juga ada hadis yang mewajibkan juga bagi kita untuk mempelajari ilmu mulai dari sejak lahir hingga meninggal ya. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, faridatul ilmi ala kulli muslimin wal muslimat ya. Termasuk bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian juga ada hadis yang juga memerintahkan kita apabila kita ingin mendapatkan dunia, man aradat dunia fa alaihi bil ilmi, ya dengan ilmu, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Jadi kalau kita menginginkan akhirat juga dengan ilmu, wa man aradahuma, dan apabila kita menginginkan keduanya fa alaihi bil ilmi. Jadi dengan ilmu juga semuanya. Artinya ilmu ini menjadi penghubung kita untuk sukses dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai penutup ya, penutup kita hari ini. Mari kita terima kasih kepada Pak Anas, terima kasih kepada teman-teman semua. Saya selaku moderator dalam sesi kali ini mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf apabila ada banyak hal yang mungkin kurang berkenan bagi teman-teman semua. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca Quran surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Anas, jangan bosan-bosan untuk kembali hadir lagi. Ini sudah 3 kalinya ya Pak ke sini. Oh iya, tadi ada 5 penanya, silakan. Mana yang di antara yang 5 ini, silakan dipilih. Dan sebelum kita keluar, kita ada sesi foto dulu ya, foto bersama. Bersama Pak Yuli dipanggil Pak. Pak Yuli dan tim panitia dari Lab Integrasi Saintek. Ada sesi foto? Oke. Dari mana? Pakai HP. Iya. Ini biar mahasiswa aja yang foto. Ini Mas Muklis. Di sini Pak, Mas Muklis, Mas Kamilus. Minta tolong mahasiswa tuh. Ini Mas Milus. Mas Milus ini Mas Milus. Oh, Pak. Kita foto. Mangga. Ya, dari situ. Oh, dari samping. Pojok. Kita serius dulu. Ya, kelihatan. Enggak apa-apa Mas, maju Mas. Maju Mas, maju biar kelihatan ya Mas. Maju Mas. Biar kelihatan Mas, ada maju. Apa ininya Ui? Berarti apa awalnya? Guru gaya, harus jauh. Dari TikTok ya. Kelihatan semua. Kelihatan semua. Gimana integrasi?
Oh, ini arsitek. Ya, arsitek aja. Arsitek aja. Ini apa ini gini? Ars. Oh, ars ya. Melangit lah gitu. Oke. Terima kasih semuanya. Halo.